Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini mau meneguhkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang Kristiani. Sungguhkah kita sebagai orang Kristiani mau mengorbankan diri kita dimulai dari hal-hal yang sederhana? Maukah saya berbagi waktu, berbagi pikiran, tenaga? Maukah saya melayani demi kebahagiaan dan keselamatan manusia, demi keselamatan dan kebahagiaan jemaat? Dan semangat pengorbanan itu tentu saja harus mengalir dari semangat cinta yang mendalam. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon terus-menerus kepada Tuhan, supaya Tuhan mau mengobarkan semangat cinta yang mendalam, cinta yang berkobar-kobar di dalam hati kita sebagai manusia, supaya kita mau berkorban bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, hari ini bersama dengan gereja kita merayakan pesta Santo Laurentius. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita supaya kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa keselamatan ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa cahaya abadi yang cemerlang, karena cinta kasih yang berapi-api, Santo Laurentius menjadi pelayanmu yang setia dan martirmu yang mulia. Semoga kami mengasihi yang dikasihinya dan melaksanakan apa yang diajarkannya. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Dia jugalah yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dialah yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Haleluya, 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 haleluya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku,
Ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup yang bermakna adalah hidup yang penuh pengorbanan. Hidup manusia akan menjadi bermakna kalau di dalam perjalanan hidupnya dia melakukan apa yang kita sebut sebagai pengorbanan. Dan ini tidak mudah, karena orang harus keluar dari ego dan zona nyamannya, lalu memberikan diri untuk orang lain, memberikan diri demi kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Teladan ini bisa kita lihat di dalam diri orang-orang kudus, para martir. Santo Laurentius yang hari ini kita rayakan adalah salah satu contoh bagaimana kita belajar tentang semangat pengorbanan. Bagaimana dia memberikan dirinya untuk pembangunan jemaat pada waktu itu. Dan pada akhirnya dia harus mengorbankan darahnya demi pertumbuhan jemaat itu sendiri. Dan teladan yang paling sempurna tentang pengorbanan ada dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semangat pengorbanan harus mengalir dari cinta yang mendalam. Seorang yang punya relasi yang mendalam dengan Tuhan akan bertumbuh cinta yang mendalam pula, semangat kasih di dalam dirinya. Semangat inilah yang pada akhirnya akan mendorong orang untuk mau berkorban demi kebahagiaan dan keselamatan orang yang dicintainya. Di dalam keluarga, seorang suami yang sungguh-sungguh memiliki cinta yang mendalam dan juga istri yang punya cinta yang mendalam, dia akan terdorong untuk mau berkorban demi kebahagiaan rumah tangganya, demi kebahagiaan orang-orang yang dia cintai di dalam rumah tangga itu. Ketika orang tidak memiliki cinta yang mendalam, maka tidak akan ada pula semangat untuk mau berkorban. Berkorban memang tidak mengenakkan, tetapi pada akhirnya menghantar orang kepada kebahagiaan dan kemuliaan. Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan karena dia mau berkorban demi keselamatan dan kebahagiaan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini mau meneguhkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang Kristiani. Sungguhkah kita sebagai orang Kristiani mau mengorbankan diri kita dimulai dari hal-hal yang sederhana? Maukah saya berbagi waktu, berbagi pikiran, tenaga? Maukah saya melayani demi kebahagiaan dan keselamatan manusia, demi keselamatan dan kebahagiaan jemaat? Dan semangat pengorbanan itu tentu saja harus mengalir dari semangat cinta yang mendalam. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon terus-menerus kepada Tuhan, supaya Tuhan mau mengobarkan semangat cinta yang mendalam, cinta yang berkobar-kobar di dalam hati kita sebagai manusia, supaya kita
mau berkorban bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Santa Maria Kusuma Karmel, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, pada pesta Santo Laurentius ini kami menyatakan bukti pengabdian sejati dan telah Kau puaskan dengan anugerah-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami semakin menikmati penyelamatanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.